Assalamualaikum, welcome to my channel. Nah, ini di sore hari ya, sore menjelang maghrib gitu. Ini saya mau motong-motongin kayak apa namanya, daging kambing gitu. Nah, kebetulan eh, biasanya emang tiap tahun itu selalu dapat daging kurban gini ya. Entah dari masjid atau entah dikasih atau dari mana aja, biasanya suka kebagian. Dan ini lumayan banyak sih, dan ini saya udah pisahin daging sapi dan daging kambingnya, jadi biar nggak ketuker ya. Nah, ini saya lagi motong-motongin daging kambing buat di sate gitu, dan rencananya emang sekarang saya mau bikin sate gitu ya, sate kambing. Terus yang saya tahu sih sate, kalau bikin sate kambing tuh dagingnya nggak boleh dicuci ya, tapi saya tuh kayaknya gimana gitu ya kalau nggak dicuci tuh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, saya ikutin aja. Saya potong-potong kecil-kecil gini, terus nggak dicuci, terus mau saya bungkus pakai daun pepaya gitu. Pokoknya buat teman-teman semua, ikutin terus video saya ya. Terima kasih. Nah, ini daging kambingnya udah saya potong-potong kecil-kecil, terus mau saya bungkus pakai daun pepaya gini ya. Nah, kebetulan tadi itu apa namanya, minta gitu ke saudara daun pepayanya. Kebetulan besar-besar gini ya ukurannya, jadi enak gitu pas ngebungkusnya itu lumayan rapi. Dan ini saya baru pertama kali nyoba metode ini, cara kayak gini baru pertama kali. Dan ada juga yang bilang katanya bisa juga pakai nanas, tapi saya belum pernah coba sama sekali, baru ini sih yang saya coba. Dan ini mau saya simpan di dalam kulkas gitu ya selama 30 menit, kurang lebih pokoknya 30 menitan gitu deh. Nah, terus ini saya lagi mau ngerapihin beberapa sayuran dan bumbu-bumbu. Nah, kebetulan tadi pagi itu saya belanja sedikit sayuran dan bumbu-bumbu gitu. Di situ ada bawang merah, bawang putih, bumbu dapur, terus daun bawang, wortel, sama kecap-kecap gitu ya. Kayak pokoknya yang lengkapnya itu bumbu dapur gitu, yang saya banyakin tuh bumbu dapurnya. Nah, ini dia saya lagi mau motong-motongin bawang merah, bawang putih. Ini saya mau bikin bumbu dasar putih. Emang kebetulan bawang merah, bawang putih saya tuh agak banyak, jadi ya udahlah saya bikin bumbu dasar putih aja. Pokoknya bumbu dasar putihnya itu bawang merah, bawang putih, kemiri, sama jahe ya. Jadi saya tambahin jahe aja biar nanti kalau misalnya mau masak-masak gak usah pakai jahe lagi kayak gitu. Nah, ini dia saya lagi mau iris kecil-kecil biar cepet, biar gampang ngeblendernya. Dan biasanya kalau nggak diiris-iris kayak gini suka masih apa namanya, ngegumpal gitu ya, jadi nggak halus gitu. Jadi ya udahlah saya iris kecil-kecil kayak gini biar tambah gampang aja gitu buat ngeblendernya. Nah, ini setelah kurang lebih 30 menit gitu, pas saya tadi kan udah dimasukin ke kulkas, terus saya mau buka, saya pengen lihat kayak gimana sih kalau setelah dibungkus pakai daun pepaya. Ternyata nggak jauh beda, cuman katanya sih bakalan nantinya itu bakalan lebih empuk. Cuman kalau dari tekstur sih sama aja ya, cuman nanti pasti bakalan beda lah gitu, agak lebih empuk aja. Ini dia lagi saya keluarin dari daunnya, terus nanti mau saya marinasi gitu ya. Nah, ini dia dagingnya mau saya marinasi, mau saya kasih bumbu-bumbu gitu. Saya kasih bumbunya bumbu dasar putih, dan di situ udah lengkap ya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan jahe. Terus saya tambahin garam, penyedap rasa, sama lada bubuk. Itu pokoknya
secukupnya aja, dikira-kira aja. Nah kebetulan ini yang buat satenya itu nggak terlalu banyak ya, jadi sedang lah kalau segini. Jadi paling nanti yang makan saya sama suami itu juga beberapa sih, karena suami saya itu kurang suka sate kambing, tapi saya pengen banget bikin karena penasaran. Nah nanti rencananya saya mau bikin, mau panggangnya itu pakai teflon gitu ya, jadi nggak pakai panggangan manual gitu. Nah, dan nanti dipanggangnya juga pakai kompor biar cepet aja. Nah terus tadi saya tambahin ketumbar bubuk, terus kecap manis. Pokoknya ini takarannya itu sesuai selera. Terus saya juga tambahin minyak wijen. Saya pakai minyak wijen aja biar wangi ya. Sebenarnya pakai margarin boleh, pakai minyak goreng juga boleh. Nah setelah itu diaduk-aduk kayak gini sampai rata, sampai bener-bener bumbunya itu ketutup gitu, apa namanya, dagingnya itu ketutup sama bumbu. Ini namanya dimarinasi gitu ya. Terus nanti simpan dulu sekitar beberapa menit. Kalau saya sih kalau nggak salah 15 menit ya. Pokoknya disimpan dulu, sebelum ditusuk tuh disimpan dulu biar bumbunya meresap. Nah pas udah 15 menit, sekarang waktunya di apa namanya, tusukin ke tusukan sate kayak gini. Pokoknya pas dipotongnya itu sesuai selera ya, mau kecil-kecil atau besar-besar. Kalau saya sih kayaknya ini sedang, jadi ya udahlah. Ini juga saya apa namanya, kurang ngerti sih harusnya itu ukurannya tuh besar atau kecil, tapi ya udahlah, potong sekiranya aja. Terus dimasukin ke tusuk sate gitu ya. Nah tapi sebelumnya ini saya tambahin kecap biar tambah berasa bumbunya. Nah ini dia, lanjut aja. Saya masukin ke tusukan sate gini, ditusuk-tusuk kayak gini. Kalau misalnya buat banyaknya itu sesuai selera juga ya. Nah ini satenya udah saya tusukin ke tusukannya, terus nanti siap dipanggang gitu ya. Dan ini dia, saya panggangnya pakai teflon kayak gini khusus buat panggangan. Jadi biasanya kalau khusus buat manggang itu ada garis-garis kayak gini ya. Jadi ini teflonnya ini dari Neo House yang satu paket gitu, satu set. Dan ini baru saya pakai, dan saya juga belum pernah coba pakai ini. Jadi saya pengen tahu kalau pakai ini tuh bagus nggak sih gitu ya. Jadi sekalian review aja ya. Terus ini sebelumnya dikasih minyak goreng atau minyak atau margarin, boleh juga dioles-oles aja kayak gini. Tapi jangan lupa
panasin kompornya dulu ya, jadi biar panas dulu si teflonnya, terus langsung dipanggang aja gitu satenya. Jadi ini saya bener-bener baru pertama kali dan emang belum tahu sih sebenarnya caranya, gambarannya sebenarnya udah tahu, cuman prakteknya itu baru pertama kali. Jadinya saya juga ya udahlah sambil berjalan aja, sambil mudah-mudahan berhasil gitu ya. Pokoknya semua satenya secukupnya aja, karena emang ini bentuknya bulat, jadi cukupnya 5 atau 6 tusuk aja ya, kayaknya nggak terlalu banyak, kayaknya 5 tusuk aja. Terus nanti sesekali dioles-oles pakai kecap atau minyak goreng atau margarin juga ya. Nah terus jangan lupa diolesin atasnya pakai kecap, dan ini saya pakai kecap sama minyak wijen tadi ya, pakai blue band juga bisa, margarin atau minyak goreng juga bisa. Sesekali oles-oles kayak gini, dan ingat jangan terlalu banyak ya ngoles-ngolesinnya. Ini saya kayaknya terlalu banyak, jadi kayaknya cepet banget gosongnya, jadi pokoknya secukupnya aja. Terus jangan lupa dibalik kayak gini. Sebenarnya sih lebih enakan pakai panggangan arang gitu ya, jadi dikipas-kipasin kayaknya lebih gimana gitu. Kalau pakai kayak gini sebenarnya sih enak, cepet, cuman ciri khasnya itu kayaknya nggak ada gitu ya. Kalau misalnya kita lagi tiap tahun gitu ngadain bakar-bakaran atau nyate kayak gini, lebih enak tuh bareng-bareng di luar gitu, pakai panggangan biasa terus dikipas-kipasin. Itu udah tradisi ya tiap tahun, tapi buat kali ini saya di di rumah aja, terus cuma pakai kompor sama teflon kayak gini gitu. Ini baru pertama kali sih, mudah-mudahan nanti berhasil, mudah-mudahan nanti empuk dan enak ya. Nah terus ini udah mulai mateng. Kalau misalnya udah mulai mateng angkat aja, tapi usahain bener-bener udah mateng ya, karena emang kalau masih setengah matang itu kurang enak. Dan ini kayaknya kalau ukurannya kecil-kecil sih cepet mateng, tapi ada beberapa yang ukurannya kebesaran, motong-motonginnya jadinya harus agak lama gitu, tapi jangan lupa dibolak-balik aja. Terus ini kalau misalnya udah mateng diangkat, terus lanjut lagi dipanggang lagi. Yang selanjutnya pokoknya ulangin sampai satenya itu selesai dipanggang gitu ya. Terus ini yang hitam-hitam saya juga kurang paham ini dari apa, kayaknya sih dari kecap gitu ya. Jadinya kelihatan gosong banget, tapi nggak apa-apa. Yang penting si satenya itu nggak gosong ya. Yang paling penting sih dibolak-balik aja kayak gitu. Pokoknya dibolak-balik, terus sekali dioles-oles tapi jangan terlalu banyak. Terus penggunaan api juga jangan terlalu besar, sedang aja atau cenderung ke kecil aja. Nah ini panggangan yang terakhir ya, ngabisin tapi lumayan banyak juga, jadi dapatnya itu 1 piring besar, dan ini ada beberapa tusuk sate, jadi ya udahlah cukup ya buat nanti saya sama suami. Paling nanti juga makannya juga sedikit karena emang nggak terlalu suka sate kambing. Sebenarnya sih tadi pengen bikin sate sapi, cuman yang daging kambingnya itu keburu dibungkus sama daun pepaya. Jadi mungkin kalau misalnya sempet besok aja mau bikin, tapi insya Allah juga. Pokoknya ini yang tahapan terakhir ya, pokoknya dipanggang sampai matang aja kayak gini.
Nah terus dari wangi bumbunya sih udah wangi, udah berasa banget. Terus tadi saya udah icip-icip, itu bumbunya itu meresap, terus teksturnya itu bener-bener lembut, ternyata bener-bener empuk juga. Dan ternyata emang pakai metode pakai dibungkus pakai daun pepaya tuh bikin empuk dan benar. Dan udah saya buktiin gitu ya. Terus bumbunya itu berasa banget. Dan ini sate kambingnya udah mateng. Terus saya bikin juga sambelnya itu dari kecap, bawang merah, cabai rawit, sama tomat. Terus diperesin jeruk nipis gitu ya biar seger. Pokoknya ini udah pasti enak, empuk, terus bumbunya berasa. Pokoknya sekian dulu video saya hari ini. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.